Indeks harga saham gabungan mengawali pekan ini dengan raport merah. Pada perdagangan Senin, IHSG ditutup melemah 0,32% ke level 7.106. Pelemahan ini memperpanjang tren negatif setelah dalam sepekan terakhir indeks ambrol lebih dari 6%, yang menguapkan kapitalisasi pasar hingga 899 triliun rupiah. Sektor energi dan perindustrian menjadi beban utama pasar hari ini. Meski demikian, Bursa Efek Indonesia mencatat sentimen positif dari sisi partisipasi publik, di mana jumlah investor kini telah menembus angka 26 juta, tumbuh signifikan lebih dari 28% secara tahunan. Koreksi pasar domestik ini terjadi di tengah mendidihnya harga minyak mentah dunia. Kegagalan negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran membuat harga minyak jenis Brent melonjak ke level 107 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara WTI menyentuh 96 dolar Amerika Serikat. Blokade total di Selat Hormuz yang merupakan urat nadi energi dunia masih berlanjut. Ini memicu kekhawatiran krisis pasokan global hingga 10%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan diplomasi di Pakistan batal dilakukan. Sementara pihak Iran menolak bernegosiasi di bawah tekanan militer. Kebuntuan ini diprediksi akan terus menekan inflasi global dan menjadi ujian berat bagi ketahanan fiskal negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Said Aulia Muhajir selaku Local Business Development PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Mas Said, apa kabar? Iya, Mas Said, apakah sudah bisa terdengar suara kami di studio? Halo, selamat sore. Iya, Mas Said, ini tampaknya kita mengawali pekan dengan cukup kebakaran begitu. IHSG ditutup terkoreksi justru 0,32% setelah pekan lalu juga kehilangan kapitalisasi pasar nih sebanyak 899 triliun rupiah. Apa sebenarnya yang terjadi pada perdagangan hari ini? Oke, baik. Selamat sore, sahabat Eljon TV. Baik, hari ini IHSG terkoreksi lagi ke area supportnya sekitar 6.900, 7.000. Saat ini IHSG berada di harga 7.106. Akibatnya kenapa? Baik, sebelum menjawab ini, kita mesti memahami dulu apa yang menjadi bobot terberat di IHSG selama ini. Jadi saat ini IHSG itu terkonsentrasi berat di saham banking dan sahamnya Pak Prajogo, di mana posisinya IASG ini market kapitalisasinya nomor satu adalah BCA, yang kedua adalah Brand, dan top 10 dari IASG ini ada BCA, BRI, Mandiri. Namun nomor satu dan nomor dua yaitu BCA dan Brand, dan nomor tiga TPIA. Jadi posisinya yang berat memang adalah saham bank dan sahamnya Pak Pak Prajogo. Permasalahannya di mana? Yang pertama, IHSG ini yang bobot terberatnya ada di saham yang katalis buruk. Kenapa katalis buruk? Yang pertama dari sahamnya Pak Prajogo sendiri yaitu Brand ini belum memenuhi syarat minimum free float 15% dan memiliki high concentration yang cukup tinggi dari pengendali. Sehingga hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi asing dan berkemungkinan akan dikeluarkan dari MSCI atau tidak masuk MSCI. Dan hal tersebut ya tentu akan menjadi net flow asing besar. Dan inilah yang salah satu menyebabkan bobot dari IHSG itu berat, turun. Dan sektor perbankan sendiri masih belum ada katalis positif. Di mana memang after COVID, saham perbankan itu cenderung fundamentalnya tertekan. Karena memang ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya. Jadi memang kita bisa melihat kaum menengah setelah COVID sama sebelum COVID, setelah COVID kaum menengah di masyarakat Indonesia itu turun. Alhasil dapat dilihat juga dari sektor perbankan yang dimana seperti BRI NPL-nya naik.
dan juga BCA performanya juga tidak sebaik dulu. Dan ini hanya segmen. Nanti ketika banking sudah mulai recovery fundamentalnya dengan lebih baik, sudah mulai tertata lagi positioning keuangannya, saya kira nanti IHSG akan didriven oleh banking. Namun saat ini masih belum. Jadi intinya kenapa hari ini masih tertekan? Yang pertama, kalau secara makroekonomi, minyak kita masih tinggi di 100. Kemudian yang kedua, currency risk kita sudah berada di level 17.200-an, dan di mana ini cukup membuat asing tidak enak karena memang currency risk yang tinggi ditambah lagi saham-saham yang berbobot berat yang mempunyai market cap tinggi itu katalisnya minim sekali dan bahkan katalis negatif. Hal tersebutlah yang membuat ISG kita ini sulit naik. Demikian. Ya, Mas Said, kalau misalnya kita berkaca pada data minggu kemarin begitu ya, pekan lalu, kita sempat kehilangan kapitalisasi pasar hampir mencapai 900 triliun ini. Nah, kalau misalnya kita melihat apakah ada indikasi aliran modal keluar yang lebih struktural ini dari pasar ekuitas kita, Mas Said? Oh, Oke, baik. Jadi memang terkait hal ini banyak kali banyak banyak lembaga asing, lembaga luar yang memberikan kita rating downgrade. Memang outlook-nya yang downgrade, ratingnya belum downgrade. Cuman kalau tidak diperbaiki, ujung-ujungnya akan di downgrade. Jadi FTSE itu syukurnya tidak mendowngrade kita, namun MSCI yang kita harapkan dia akan memberikan masukan, dia akan memberikan rebalancing dan catatan dan jawaban di bulan Mei ini, dan penetapan penetapan indeksnya ternyata ditunda sampai bulan Juni. Sehingga ya katalis positif tersebut tidak jadi. Jadi asing juga masih melihat itu, ditambah lagi diperburuk oleh rupiah kita yang melemah. Ya tentu saja ini masih di dalam perhitungan dari pemerintah, namun hal ini tidak begitu bagus untuk pasar kita saat ini. Jadi ini hal yang betul-betul bisa diperhatikan dan juga tekanan fiskal. Ya, demikian. Ya, kalau melihat perdagangan hari ini kan volume perdagangan sebenarnya mencapai 32,9 miliar saham. Tapi kalau dilihat dari rata-rata nilai transaksi harian justru turun ke kisaran 16,4 triliun rupiah. Nah, kenapa lonjakan volume ini justru tidak dibarengi dengan kenaikan nilai, Mas Said? Baik, jika kita melihat bobot dari IHSG, itu didominasi oleh saham-saham perbankan dan saham-sahamnya Pak Prajogo. Namun katalis saat ini dipegang oleh perusahaan-perusahaan atau company atau emiten yang didukung oleh geopolitik. Dan di mana yang didukung oleh geopolitik ini tidak termasuk di dalam top 10-nya IHSG. Mostly, kebanyakan tidak termasuk. Sehingga yang mempunyai karakteristik dan pasar yang sesuai dengan panasnya geopolitik saat ini, seperti energi, minyak, batu bara, itu cenderung di market kapitalisasi yang kecil dan menengah. Sehingga banyak pelaku pasar lebih condong bermain di sana daripada masuk di IHSG, daripada masuk ke saham-saham yang berbobot berat yang menopang IHSG. Lebih bagus, sepertinya pasar menilai lebih bagus bermain di market cap yang lebih kecil, tetapi mempunyai katalis yang lebih positif. Saya rasa demikian. Ya, ini kita melihat kebuntuan lagi-lagi antara Amerika Serikat dan Iran menyebabkan harga Brent lagi-lagi tembus sampai mencapai 107 dolar Amerika Serikat per barel ini. Nah, ini kenapa justru sektor energi turun paling dalam di perdagangan kali ini dan pada saat justru harga komoditas global sedang mendidihnya ini, Mas Said? Baik, sebenarnya pasar sudah melakukan entry point waktu pertama kali minyak dunia atau Brent itu menembus ke level 105, 106. Dan ini kan sebenarnya sudah naik duluan. Jadi posisinya sudah risk off. Pasar sudah, saya kira sudah mengalami taking profit duluan. Dan kalau minyak juga masih tinggi, ini sudah diantisipasi duluan oleh pasar. Jadi pasar sudah melakukan supply and demand sebelumnya. Dan saat ini saya kira hanya aksi taking profit. Dan saat ini sudah taking profit. Sehingga pasar akan turun. Jadi memang saat ini memang
Kalau kita lihat saham-saham minyak, saham-saham energi tidak, ya benar jatuh, tetapi tidak jatuh seperti minyak di harga 80-70. Jadi ini sebenarnya masih terkoreksi wajar karena dengan kenaikannya sebelumnya ini lebih kecil daripada kenaikan sebelumnya. Sehingga intinya adalah bahwa pasar sudah antisipasi minyak sebelum naik, para pelaku pasar sudah entry duluan. Kemudian saat lagi ini tensi geopolitik masih panas sebenarnya dan dikira akan lakukan risk off rebalancing portfolio, dilakukanlah tindakan taking profit. Saya rasa demikian. Ya kalau misalnya kita melihat tensi yang masih panas dan juga adanya ancaman supply shock 10% di pasokan minyak global, sejauh mana nih ESG mampu bertahan jika nilai tukar rupiah terus tertekan nih Mas Said? Permasalahan ini cukup kompleks. Tidak hanya kita melihat Selat Hormuz dan rupiah saja. Jadi memang di bursa kita saat ini minim katalis, mulai dari institusi asing outlook-nya mendowngrade kita, ditambah lagi dinilai asing kebijakan fiskal kita tidak begitu bagus, ditambah lagi indeks-indeks indeks-indeks yang memancing asing untuk masuk masih belum memberikan ulasan positif untuk kita, ya sebagian sudah, sebagian lagi belum. Ditambah lagi beban fiskal kita akan semakin berat dengan naiknya harga minyak ini. Jadi ini permasalahan yang cukup kompleks. Ditambah ya tentu juga rupiah kita, karena dolar menguat, rupiah kita makin melemah terus. Jadi currency risk juga meningkat. Apakah ini uh, akan berlangsung lama? Jadi menurut saya IHSG ini bukan hanya IHSG, ada sebagian market juga, menurut saya gold juga termasuk, dan IHSG juga memiliki trading range yang lebar. Kenapa? Karena tensi geopolitik. Karena sekarang yang dihantam adalah minyak, bukan gas, bukan emas, tetapi minyak, yang dimana ini adalah darah dari ekonomi salah satunya. Jadi sehingga geopolitik ini benar-benar akan mendrive market di 2026 ini dengan sangat tajam. Yang dikatakan dengan trading range lebar adalah memang dari bottom dia bisa naik 1.500 pips ke atas, turun juga bisa 1.500-2.000 pips ke bawah. Bisa 1.500 poin naik ke atas, 1.500 lagi poin ke bawah. Dan ini trading range-nya ini lebar dan lama. Sampai kapan? Sampai geopolitik nanti akan menunjukkan sesuatu yang positif. Dan menurut saya konflik ini akan lama. Demikian. Mas Said, ini kan sebenarnya kita melihat ada sentimen positif, di mana data BI menunjukkan pertumbuhan investor hingga 26 juta ini ya. Nah, tapi apakah di tengah tingginya volatilitas saat ini, dominasi investor domestik ini cukup kuat untuk jadi buffernya IHSG? Kalau kita berkaca waktu COVID 2020 sebenarnya menjadi bumper bumper. Kalau pertanyaannya apakah bisa menjadi bumper, bisa menjadi bumper. Namun apakah dengan pertumbuhan 20-30% penambahan rekening account, ya itu retail baru yang menambah, ya itu benar. Cuman apakah bisa menjadi bumper? Bisa. Tapi apakah bisa menjadi penggerak? Tidak. Tidak cukup. Karena retail memang mostly sifatnya itu trading. Sifatnya itu follow giants money. Nah, giants money-nya ini belum masuk. Mulai dari makroekonomi belum mendukung kita. Kemudian juga rating-rating asing masih buruk. Ditambah lagi uh, asing masih belum masuk ke pasar kita. Jadi apakah bumper? Bisa, tetapi apakah menciptakan inflow atau uang yang masuk ke pasar kita, ke pasar bursa, ke pasar saham, cukup kuat untuk menaikkan? Saya rasa kalau itu masih belum. Jadi kalau bumper, saya rasa seperti COVID 2020 yang menahan-nahan bumper-bumper saham-saham perbankan dan lain-lainnya, salah satunya retail. Karena retail di kita sudah 70%. Jadi mereka inilah yang menyerok-nyerok di bawah, kalau nggak lebih ambrol lagi. Namun nanti setelah recovery, yang menaikkan itu justru asing. Di saham fundamental bagus seperti sekarang, bank diobral, dan nanti yang akan menaikkan bank menurut saya adalah asing, bukan retail. Saya rasa demikian.
Ya Mas Said, lantas di level berapa target realistis IHSG ini untuk dicapai pada semester pertama tahun ini? Atau justru kita harus bersiap-siap nih untuk skenario bearish yang lebih panjang? Oke, baik. Menurut saya IHSG saat ini di support yang krusial, di mana sebentar saya buka data saya dulu. Sekarang ini di 7.100, kita ada support kuat itu di 6.800-an, 6.900-an ada gap di sana. Jadi ini adalah support yang krusial. Kalau ini jebol akan turun ke sekitar 6.700, 6.800. Dan ini kita lihat saja, ini sangat bergantung sama geopolitik kita saat ini. Apabila ini bisa tertahan, berkemungkinan kita akan rebound lagi ke sekitar 7.700, 7.800. Jadi ini apakah market akan crash? Tidak crash. Cuman trading range-nya lebar, extreme high, extreme down, dan trading range-nya lebar dan lama. Jadi desperate market ini jadi desperate, jadi sangat membosankan dan tidak enak. Baru naik sebentar turun, baru naik sebentar turun, naiknya kencang turun. Jadi ada yang nyangkut-nyangkut di atas, jadi frustasi yang seperti itu. Beda sama COVID. Kalau COVID sekali hantam masuk ke bawah langsung crash, kumpuli, kita langsung tahu. Karena kalau COVID lawannya penyakit. Penyakit itu ada batas waktu. Kita bisa memprediksinya juga karena ada obat, ada vaksin, bukan obat, vaksin. Namun kalau saat ini minyak geopolitik, Trump tidak bisa diprediksi. Tidak ada dalam buku, tidak ada dalam buku medis, tidak ada juga dalam buku ekonomi. Jadi saat ini yang penting sebenarnya adalah memperhitungkan ketahanan equity daripada kita uh, terlalu mengikuti. Ya kita ikuti perkembangan geopolitik. Cuman yang lebih penting adalah ketahanan equity. Jadi pastikan ketahanan equity Anda itu cukup kuat menahan bumper 2026 karena 2026 ini marketnya sulit, nggak gampang. Jadi untuk sebaiknya tidak sepele di market 2026 ini. Ya, tampaknya pasar masih harus wait and see dan harus terus bersikap hati-hati. Terima kasih Mas Said untuk waktu dan analisisnya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu. Ya, terima kasih Eljon TV. Terima kasih semuanya.